warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI, Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga diberikan kemudahan ya dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami akan selalu menyapa Bapak Ibu pasien dan pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan juga kami mendoakan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik sahabat Risa dan para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ASI sudah hadir dengan tema yang baru, yaitu mengejutkan. Ini bahaya tersembunyi di balik mendengkur anak. Nah, para mam atau para ayah di luar sana pernah nggak sih memperhatikan ketika anak-anak sedang tidur apakah dia mendengkur atau tidak? Atau mungkin pada saat mendengkur hanya dibiarkan saja, tiba-tiba malah bergejala dan dilarikan ke rumah sakit. Nah, kita di sini harus tahu juga ya bahayanya dari mendengkur itu apa dan arti dari mendengkur anak-anak ini apa, seperti itu. Dan kita sudah bersama narasumber yang luar biasa, sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Andriana, spesialis THT BKL MSc Med. Assalamualaikum Dr. Andriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Dokter luar biasa ya dokter ya. Selalu tampil ceria dan awet muda nih Dokter Andriana ini, luar biasa. Baik dokter, dan ini sudah kesekian kali ya hadir di ASI ya dokter ya. Dan kita hari ini temanya baru nih dok, tentang mendengkur anak. Kadang-kadang kan misalkan orang tua kalau mendengkur tuh ada yang panikan, ada bahkan mungkin cuek, dikiranya nggak apa-apa gitu ya dokternya. Nah sebenarnya tuh anak-anak kenapa sih dok bisa sampai mendengkur pada saat tidur? Apakah itu berbahaya juga dok? Oke, terima kasih. Pada prinsipnya mendengkur itu karena aliran udara itu terhambat. Oh baik. Nah gitu ya. Jadi kalau kita mengambil nafasnya kurang, pasti akan terasa mendengkur. Jadi udara yang lewat di tempat yang sempit pasti akan bersuara. Jadi kalau kita tidur itu mendengkur. Baik. Biasanya yang paling sering itu pada anak-anak yang lagi flu, lagi pilek. Nah, banyak ingusnya itu pasti mendengkur gitu ya. Kalau didiamkan lama-lama tidak diobati dengan benar atau udah sembuh, besok begitu lagi, nanti lama-lama yang namanya konka itu atau rongga di hidung itu ada yang namanya konka ya, itu akan membesar, itu akan menyebabkan mendengkur. Yang kedua, karena terus-terusan pilek, maka nanti ada amandel di belakang hidung namanya adenoid, itu juga membesar, juga akan menyebabkan mendengkur. Dan yang paling sering, itu yang paling sering dilihat orang awam itu adalah amandel mulut. Ya, yang kita lihat tonsil itu ya, amandel mulut itu kalau besar pasti mendengkur. Nah, biasanya orang, lo amandelnya nggak besar kok mendengkur ya dok gitu ya. Nah, mereka nggak tahu bahwa ada bagian lain yang menyebabkan mendengkur di tempat lain. Itu prinsipnya. Gitu. Baik dokter, berarti intinya karena memang suara yang mendengkur itu merupakan suara yang dihasilkan akibat udara yang masuk itu kurang lancar juga ya dokter ya. Salah satunya tadi ya dokter ya, konka ternyata bisa membesar, bahkan amandel juga mulut, bahkan yang di belakangnya juga bisa membesar, seperti itu. Nah kadang-kadang kan ada juga yang salah artian, dikira mendengkur itu artinya nyenyak gitu. Ya, gitu karena ya, dia nyenyak, makanya dia pules ya. Jadi, lah itu justru yang berbahaya. Oh, itu yang bahaya dok. Ya, jadi pada saat kita mendengkur didiamkan, itu kalau dia nyenyak, itu nanti bisa menjadi sleep apnea. Sleep apnea. Nah, sleep apnea itu dia mendengkurnya selama-lama semakin nutup, dia tidak bisa bernafas. Jadi terbangun karena tertutup sehingga dia terjaga dari tidurnya. Jadi karena lelap, terlalu lelap, akhirnya lidah itu jatuh ke belakang. Nah, pada saat lidah jatuh ke belakang, semua tertutup semua, tambah tertutup kan. Nah, itu nanti jadi sleep apnea. Jadi tidur udah nyenyak, lama-lama dia bangun. Jadi kita sering melihat anak-anak itu tidur udah nyenyak gitu, tiba-tiba dia bangun pindah ke sana tidur lagi, terus dia pindah ke sana lagi tidur. Nah, itu dia sleep apnea tuh. Gitu. Jadi cuman karena dia masih bisa
adaptasi ya, dibangun. Jadi ibaratnya itu dibangunkan oleh tubuh kita sendiri. Kamu nggak bisa bernafas nih, bangun gitu kan. Dan dia bangun terus dia tidur lagi, mencari posisi yang nyaman ya, PW gitu ya, posisi yang enak gitu ya. Dia cari itu, bisa dia tidur lagi, nanti begitu dia tertutup lagi, ngorok lagi, tertutup lagi, dia kaget lagi, bangun lagi, pindah lagi. Nah, seperti itu. Itu yang berbahaya adalah pada saat dia benar-benar capek. Takutnya itu adalah dia dibangunkan nggak bangun. Oh baik. Udah dibangun, ayo nih bangun nih, kamu udah nggak bisa bernafas, ayo bangun. Nah karena dia terlalu capek, nah itu nanti yang takutnya di situ. Jadi kita bisa tiba-tiba kok ada kok tidur kok meninggal gitu ya. Nah itu karena sleep apnea, salah satunya itu. Tuh, jadi karena dia terlalu pulas, tidak bisa bangun, terlalu capek, nah dibangunkan oleh mekanisme tubuh kita, dia nggak bisa bangun. Gitu. Itu yang bahaya. Makanya kalau punya anak yang sering ngorok, lebih baik tidurnya tengkurap. Tengkurap? Ya, biasanya kan orang malah gini, kasihan anak tidur kok tengkurap ya, karena nggak bisa kebalikan, malah justru kenapa dia tengkurap, karena dia nyaman di situ. Gitu. Jadi karena dia udaranya tertutup semua. Nah, kalau dia tidurnya terlentang, lidahnya akan jatuh ke belakang. Jadi makan menutup kan, makanya dia akan tidurnya tengkurap sehingga lidahnya nggak akan ke belakang. Jadi dia nyaman tidurnya. Makanya orang tua yang harus paham, oh ini kok anak saya tidurnya kok, kadang-kadang orang tua bingung. Anak saya tuh tidurnya kok senangnya kok mengkurap ya, gimana ya dok? Malah justru nggak apa-apa, memang itu nyamannya dia. Gitu. Gitu. Sama juga dengan nanti ini sebenarnya walaupun ini anak-anak sama sih prosesnya dengan kalau orang dewasa sama gitu. Jadi makanya kadang-kadang orang dewasa yang gemuk itu juga dianjurkan tidurnya miring atau tengkurap. Miring atau tengkurap langsung. Karena supaya lidahnya nggak jatuh ke belakang. Baik. Berarti cukup fatal juga ya dokter ya? Betul, kalau sampai tidak disadari. Nah biasanya berarti ini tidak mengenal usia ya dokter ya sebenarnya ya? Betulnya, tidak mengenal usia ya. Baik. Biasanya yang perlu kita perhatikan adalah anak-anak yang sering pilek. Iya, sering batuk pilek itu. Kita perhatikan kalau anak pilek ya, waktu dia meler-meler itu dia pilek gitu kan. Orang tua tahu, oh anak saya pilek nih gitu ya, diberi obat gitu ya. Mungkin nah setelah diberi obat mungkin belum selesai obatnya, belum tuntas. Terus ingusnya jadi kental. Ya kan? Nah, pada saat kental itu orang tua dikira sudah sembuh. Karena sudah nggak beringus kan. Nah, dia tenang, tapi kok masih ngorok ya gitu. Nah, itu tadi yang kita harus curiga di situ. Ngorok itu karena pilek yang belum sembuh dulu, jadi belum tuntas, maka ingusnya kental sehingga akan menyebabkan dia menjadi seperti itu. Sleep apnea itu dokter ya. Baik. Makanya mendengkur itu ya perlu kita waspadai ya gitu. Baik dokter. Nah kalau pada anak-anak, apalagi kalau misalkan bayi ini dok, nah itu gimana caranya dok? Apakah memang tidur harus tetap diposisikan mendengkur dalam kondisi dia pilek masih meler-meler gitu, nggak apa-apa dok? Iya, tetap harus yang aman ya kita obati dulu kan. Kita bersihkan ingusnya dulu. Kalau udah ingusnya bersih ya biasanya mendengkurnya akan berkurang. Nah kalau misal masih, biasanya karena pilek yang terus-terusan, maka adenoidnya akan membesar. Makanya walaupun sudah sembuh, dok sudah sembuh dok, tapi kok kadang-kadang masih mendengkur gitu ya. Nah itu berarti adenoidnya masih belum sempurna mengecilnya, jadi sudah membesar terus. Baik, berarti ketahuan ya dok ya dari situ ya, belum tuntas nih pengobatannya ya. Ini kelihatan kok tidurnya masih mendengkur gitu ya dokter ya. Baik dok. Tapi kalau misalkan ada nggak sih dok, misalkan orang zaman dulu, kalau mendengkur udah didangakin aja gitu. Ini apakah efektif dengan posisi seperti itu dok? Ya logikanya kan bisa berdangak kan dengan kita begini kan kita longgar kan. Iya bisa selama dia tidurnya ya itu tadi harus posisi begini kan nggak enak tidur begitu kan. Makanya lebih baik kita tengkurapkan, lebih enak, lebih nyaman buat anak-anak. Dan sekarang kan dengan posisi tengkurap itu anak bisa tidurnya nyaman, anaknya juga bisa tidurnya bisa bolak-balik, tapi kan enggak capek gitu prinsipnya ini. Baik dokter. Nah kalau misalkan kita flashback lagi, kalau anak-anak yang mendengkur karena kebanyakan memang ISPA tadi ya dokter ya, ada nggak sih dokternya faktor lain yang bisa menyebabkan sleep apnea ini dok, selain dari penyakit karena ISPA ini? Apa memang bawaan gitu? Ya biasanya begitu, cuma dari ISPA. Jadi beda ya kalau misalnya kalau dia bayi bawaan itu laringomalesi.
Itu tapi jarang sekali kasusnya. Jadi lembeknya apa namanya epiglottisnya itu. Tapi kan itu penyakit. Jadi itu dari kecil kelihatan. Ini kalau dan tidur dia sesak begitu, ini kita curiganya ke sana. Tapi kan ini kita membahasnya anak-anak yang sudah normal ya, anak normal tiba-tiba kok tidurnya mendengkur gitu ya. Nah itu. Jadi intinya adalah kalau anak tidur mendengkur pasti ada gangguan pada saluran nafasnya. Yang paling sering pada anak-anak adalah adenoid yang besar dan amandel yang besar, tonsil yang besar. Gitu, baik, itu paling faktor tersering. Iya, paling sering gitu ya. Nah kalau misalkan anaknya obes gitu dok, oh iya. posisinya juga akan mempengaruhi juga ya dokter ya. Obesitas apalagi ini tadi kita belum membahas soal obesitas. Kita Jadi kalau obesitas tuh pasti karena rongga laringnya kan jadi kecil kan ya, karena dia ada banyak lemak, jadi dia kecil. Nah dengan kecil dia pasti harus bebas hambatan. Kalau kita udah tahu ini kecil kan, nah makanya kita harus berusaha membuat bebas hambatan. Gimana? Makanya tadi kalau dia jelas-jelas ada amandelnya ya harus kita ambil. Jadi tapi paling sering itu kita menemukan pasien mendengkur tapi amandelnya diperiksa kecil, sehingga orang tua bilang, loh dok amandelnya kecil kok, bilang gitu ya. Padahal tadi justru kalau amandel yang pasti menyebabkan sleep mendengkur itu biasanya dari adenoid. Iya, kalau amandel itu kelihatannya di samping mendengkur juga, namun dia ada merasa lebih nyaman ya karena yang oksigen luasnya kan lebih luas tenggorokan kan daripada hidung gitu kan. Nah itu biasanya gitu nggak ketahuan gitu. Jadi seringkali orang pasien datang, ibu datang dengan, dok anak saya sering mendengkur gitu ya, mendengkur, namun diperiksa ke dokter yang lain atau biasanya dokter GP ya, dokter umum itu amandelnya nggak apa-apa gitu ya. Makanya apa ya dok gitu, nanti kita lihat. Biasanya kalau memang flu biasanya tadi kadang pilek kan nanti belum sembuh, dan yang paling sering adalah adenoidnya membesar. Biasanya sering kali anaknya tuh kok pilek nggak sembuh-sembuh gitu ya. Pilek udah diobati dok, kemarin berobat sembuh, nanti nggak minum obat seminggu sakit lagi, pilek lagi, itu terus ya. Biasanya karena adenoidnya yang membesar. Biasanya kalau keluhannya banyak pileknya, kadang-kadang orang tua tidak menceritakan tentang mendengkurnya. Lupa ya. Iya, karena beliau merasa lebih penting pileknya. Iya, gitu. Baik. Berarti pilek ya mendengkur tadi manifest dari karena pilek itu ya. Baik dokter. Soalnya kalau adenoid emang nggak kelihatan secara mata telanjang ya, tidak bisa. Kita harus pemeriksaan dengan endoskopi atau kalau memang perlu kita eksfoto dengan rasio adenoid itu kelihatan. Itu biasanya begitu. Memang ya kita harus hati-hati ya dengan mendengkur ini, karena anaknya kalau udah dewasa, udah agak besar, udah sekolah gitu, dia nanti di sekolah ngantuk. Ngantukan dia, karena kan dia tidurnya nggak pulas tadi. Oh iya benar. Kebangun. Jadi biasanya prestasinya belajar menurun. Karena dia di sekolah ngantuk, nggak perhatian. Nanti sore itu udah ngantuk, mau disuruh belajar nggak konsen gitu kan. Karena ya tadi dia kekurangan oksigen, dia kurang istirahat gitu. Tidurnya pulas kok dok, mendengkur pulas, tapi dia pindah lagi gitu. Karena mendengkurnya memang orang istilahnya kalau orang kita kan kalau mendengkur tuh berarti pulas gitu ya. Karena itu tadi kita sudah tidur yang palingnya enak itu begitu. Karena kalau kita belum mendengkur, kita berarti belum pulas, karena kita bisa mengatur ini lidah kita. Apalagi kalau kita udah biasa, begitu kita duduk begini ngantuk itu kaget, oh ya saya tidur. Nah itu kan berarti kita waktu itu belum pulas, begitu kita pulas lidahnya jatuh ke belakang langsung kita kaget pasti. Ada refleks ya? Iya, itu ada mekanisme bahwa kamu tuh ayo bangun, kamu tuh nggak bisa bernafas nih gitu. Makanya kan sering ya kita lihat tuh kok tidur tiba-tiba terus tidur lagi ya, itu karena dia ya tadi amandel lidahnya jatuh ke belakang sehingga menutup. Baik, itu kalau refleksnya bagus ya dok ya. Nah, kalau refleksnya nggak bagus, itu yang baiknya kalau capek itu tadi biasanya kalau orang kecapean gitu ya kan
tidur dibangunin aja susah kan, ya itu apalagi dia cuma dibangunin karena nggak bisa bernafas, kadang-kadang susah. Gitu. Baik. Tuh, Nah kalau misalkan pada bayi kan biasanya kita nggak ngerti ya dokter ya, apalagi orang tua baru. Apakah memang harus setiap jam untuk ngecek posisi anak tidur atau mungkin napasnya gitu dok? Biar kan nggak khawatir gitu loh dok. Ini ya kalau dia nggak ngerok ya nggak ngapa-ngapain. Oh, aman. Iya, ya, aman. Tapi kalau anak-anak biasanya kalau udah sleep apnea gitu kan udah langsung bisa sampai biru gitu nggak sih? Ya. Tapi kan bahaya, ya. makanya kan jangan sampai seperti itu gitu kan. Makanya kalau kita lihat anak kita tidurnya ngorok gitu ya, kita lebih baik kita tidurkan miring atau kita tengkurapkan gitu. Kalau misalnya kita malam-malam kan belum ada nggak ada pertolongan pertama, kita pun juga ngantuk gitu ya. Udah taruh gitu aja, udah nanti dia tidurnya pulas sampai pagi. Oh, baik. Nah, yang menarik lagi tadi dokter bilang kan kalau misalkan mendengkur itu efeknya bisa sampai ke dia jadi ngantukan gitu ya. Kemudian prestasi belajar bisa menurun. Tapi kira-kira ada mengganggu perkembangan yang lain nggak dok kalau pada anak-anak nih khususannya? Ya otomatis kan kalau dia tidurnya nggak nyenyak, pasti dia badannya nggak lelah, pasti makannya kurang, males kan. Orang kalau kita kurang tidur aja mau apa-apain males. Iya, ya, anak kecil kan nggak bisa ngomong badan saya nggak enak bu kan, nggak bisa ngomong, dia pokoknya nggak sesuai dengan dirinya, dia nangis, dia nggak mau makan gitu aja. Nah itu yang bahayanya di situ, nanti pasti perkembangan badannya juga akan berbeda. Makanya seringkali orang itu kalau disuruh tanya mau disarankan operasi amandel gitu ya, pasti dia bilang efeknya apa ya dok, bilang gitu kan. Dia karena di sana itu beredarnya kan amandel itu untuk pertahanan tubuh. Memang betul, tapi itu masih koma. Gitu kan. Pada saat kita bayi, kalau kita udah dewasa begini, pertahanan tubuh kita kan masih sudah banyak. Ada kelenjar limfe di leher, di sekitarnya juga masih ada, di dada, di kepala masih ada ya yang untuk pertahanan tubuh. Sehingga nggak berbahaya kalau kita ambil. Justru kalau kita tidak ambil, itu nanti kuman yang ada di dalam tonsil itu tidak bisa keluar sudah. Karena pada saat itu kan pada waktu kita bayi kadang-kadang kan kita ngobati itu nggak tuntas tadi ya. Kok anak kecil kok minum obat terus gitu ya. Kadang udah sembuh kok kayaknya udah nggak apa-apa. Kemarin meler-meler sekarang sudah enggak, dikira udah sembuh. Nah, itu yang menyebabkan yang bekerja siapa? Tonsilnya. Waktu bayi itu yang bekerja tonsilnya gitu. Karena kelenjar limfe yang lain belum ada gitu. Jadi ya kalau biasanya anak-anak badannya kecil, kalau sudah kecilnya badannya kurus ya karena dia badannya nggak enak, di dalam tubuhnya sudah banyak kumannya kan, jadi dia badannya nggak enak, makannya juga males. Anak itu sebetulnya gampang kok. Anak kecil itu kalau kita tak pengen tahu anak ini sehat atau enggak tuh gampang. Caranya nih dok. Nah, caranya gini, kalau anak itu mau makan, itu pasti dia sehat. Baik. Kalau anak tuh rewel, disuruh maem enggak mau, disuruh apa pasti dia sakit itu. Oke. Kita nggak usah, anak kecil kan nggak bisa bilang, aduh badanku nggak enak deh mah, aku nggak pengen, kan nggak bisa kan. Nah, apalagi anak-anak masih di kelas umur 1-2 tahun kan dia taunya ini salah itu salah, nangis rewel. Nah itu kita kembalikan ke tubuh kita aja. Kita yang sedang dewasa, kalau kita lagi mau jatuh sakit ya, kita kena virus itu ya, kita kan mau makan nggak mau. Benar. Iya kan? Iya. Kenapa di rumah sakit kalau orang sakit pengen makan apa gitu ya? Ya. Tapi kalau orang sehat nggak pernah ditanyain. Kemudian nggak ditanyain aja pengen makan macam-macam. Nah, itu rahasianya aja. Itu kalau kadang-kadang kita, aduh aku kok males makan ya, aku pengen makan ini deh gitu ya. Pokoknya pengen yang seger-seger. Nah itu badan kita pasti nggak enak. Coba deh di tem, kadang-kadang kita pasti di atas 37. Gitu. Cuman kita masih merasa fit gitu aja gitu. Benar, nah kadang-kadang kita kurang tidur itu juga gitu. Nah anak-anak kecil kalau mau tahu yang adenoidnya besar, tonsilnya dulu besar, itu pasti seperti itu. Kadang-kadang tonsil kecil pun kalau dia makannya males itu kita curiga pasti deh nanti begitu tonsilnya diambil pasti dia tuh anunya bagus, pertumbuhannya bagus karena dia merasa badannya sudah segar, sudah enak. Dok, dia makannya sudah mau semua dok, pasti gitu, itu pasti. Jadi pertumbuhan badannya lebih bagus. Baik. Berarti itu alarm deh dok, iya, sudah betul. alarm iya, ya, gitu. Iya. Jadi jangan pergi berobat ke yang aneh-aneh, udah diperiksain dulu nih di THT nih, jangan-jangan tonsilnya ada yang besar gitu dok. Apalagi yang adenoidnya nggak kelihatan. Iya, kalau tadi ya, baik. Memang
ini ya, kudu apa ya, harus lebih aware banget nih orang tua iya, gitu. betul. Ya, jadi dikira makan ini mau ya berarti kalau dia pengen yang apa ya berarti ada sesuatu nih di badannya Iya, dokter ya betul, udah nggak iya, enak. Nah, gitu. nah kira-kira kalau misalkan ini dok, misalnya dalam keadaan khusus ada pemeriksaan khusus nggak sih dok? Misalkan dalam kasus menangani atau mentreatment kasus pada mendengkur anak ini dok? Biasanya kalau mendengkur itu kami, karena kalau seperti alhamdulillah ya di Rumah Sakit Sultan Agung ini mempunyai alat endoskopi pada waktu kita di polinnya ya. Baik, Jadi kalau baik, dok. kalau apa namanya, kalau kita ada pasien seperti itu pasti kita lakukan endoskopi. Nah dengan di endoskopi kadang-kadang anak kecil memang kadang-kadang tidak kooperatif ya, tapi kita pegangin gitu ya, ada kami yang khusus megang itu kita lihat di hidungnya pasti kelihatan. Karena begitu adenoidnya besar itu pasti kelihatan. Kalau misalnya di dokter umum atau klinik yang belum punya itu ya, bisa kita lakukan foto rasio adenoid tadi. Oh. Biasanya kalau di amandel kan kelihatan ya, dibuka diperiksa, oh amandelnya besar gitu ya kelihatan. Tapi kalau dia amandelnya kok kecil, tapi kok dia mendengkur, di hidungnya kok banyak, lendirnya juga nggak terlalu banyak. Nah itu kita curiganya ke sana. Nah makanya kita minta aja kita berikan foto rasio adenoid itu tadi supaya untuk memastikan. Baik, berarti kalau untuk yang di awal ya foto rasio dulu bisa, Iya, betul. tapi lebih lengkapnya endoskopi Iya, tadi. betul. Itu pasien bisa langsung lihat tuh dok kalau Iya, endoskopi. iya. Kalau endoskopi itu kita meriksa, ya sekali-sekali dia periksa. Jangan-jangan nih ya. Jadi Jangan-jangan kita nanti nih bisa ya. kelihatan. Jadi kita Oke, bisa baik. lihat hidung kita seperti apa. Kadang sering ya, kadang-kadang orang awam itu kalau disuruh meriksa, enggak dia tutup mata, takut. Loh itu tubuhnya ibu sendiri kok takut ya? Kan itu bagian dari hidungnya ibu sendiri, kenapa takut gitu ya? Akhirnya mereka jadi apa namanya paham ya. Kemudian kita foto kan, kita picture bisa. Kemudian ibu coba sekarang buka mata. Nah itu di hidungnya ibu bisa gitu ya. Oh gitu ya dok. Nggak takut kan dia, makanya periksa hidungnya sebelahnya dia buka mata. Mau gitu misalnya, dokter ya. iya. Luar biasa, udah canggih loh ya sahabat Risa ya. Apalagi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung udah ada ya dokter Iya, ya. Jadi sudah bisa ada. periksa Oke. nih. Wah ini nggak kerasa nih dok. Kira-kira apa nih dok pesan-pesan untuk sahabat Risa nih dok? Apalagi kalau misalkan tahu anaknya mendengkur biar lebih aware nih dok. Silakan, Iya. dok. Kalau memang anaknya sudah sering mendengkur, iya. kita tidak bisa tidak harus segera memeriksakan. Baik. Ya, karena kalau kadang-kadang ada gini, kok dok mendengkurnya kadang-kadang. Nah, kalau mendengkurnya kadang-kadang, biasanya adenoidnya tidak terlalu besar dan dia hanya pada saat dia flu, dia mendengkur. Ya. Tapi kalau sudah sering mendengkur, kalau tiap malam pasti mendengkur, tiap hari mendengkur, nah udah itu harus dibawa ke THT, itu harus diambil adenoidnya. Kalau enggak nanti akan begitu terus gitu. Dan nanti yang lebih sering malah itu dia akan terjadi pilek terus-terusan. Jadi makanya, dok anak saya itu sudah berobat minum pilek kok nggak sembuh-sembuh. Sudah ada, saya sering pernah dapat 3 bulan, setengah tahun gitu. Kok kalau diobatin sembuh dok, nanti besok obatnya habis seminggu pilek lagi. Nah, itu karena adenoidnya membesar sehingga aliran lendir yang mau keluar ke belakang itu nggak bisa, akhirnya numpuk di situ. Nah akhirnya jadi pilek. Jadi seperti orang pilek terus, nah itu jadi lama-lama jadinya sinusitis. Bisa kemana-mana ya dokter ya. Iya, bisa gitu. Baik. Tapi memang kalau sinusitis pada anak-anak kita nggak pernah kita nggak lakukan operasi dulu. Kita lakukan penanganan secara medikamentosa dulu. Salah satunya kalau memang adenoidnya besar ya kita hanya operasi adenoidnya. Karena operasi sinus itu pada anak-anak bisa karena sinusnya masih kecil bisa sembuh dengan sempurna. Atau yang kedua operasi sinus itu kan nggak enak ya, kasihan anak kecil harus operasi seperti itu ya. Biasanya kami melakukan apa penyebabnya dulu. Kalau penyebabnya adenoidnya besar ya udah kita bersihkan. Biasanya kalau sudah adenoidnya bersih, nanti dia sudah jarang pilek lagi. Karena kan aliran lendirnya lancar kan, sehingga nggak gampang sinusitis. Gitu. Oh, baik dokter. Berarti salah satu komplikasinya ya tadi ya dokter, bisa sinusitis tadi ya? Iya betul. Nanti bisa juga otitis media. Oh sampai ke telinga? Iya, karena adenoid yang besar dia akan menutup tuba, sehingga tubanya menjadi tidak enak.
Jadi kadang-kadang bisa jadi otitis media efusi, otitis media kalau dia lagi flu ada infeksi, aku bisa jadi otitis media akut. Kadang-kadang dok anaknya kok kurang dengar ya gitu. Nah itu karena tadi otitis media efusi, karena tadi dia flu terus, tapi tidak ada kumannya sehingga itunya adenoidnya juga membesar. Nah itu jadi ya kemana-mana nantinya jadi. Iya. Ya, baik, tapi kali itu kan orang nggak terlalu aware ya, jadi kadang nggak apa-apa. Nah baru begitu dok anak saya kok katanya telinganya nggak bisa mendengar, nah itu baru bingung dia gitu. Karena awalnya aja nggak aware Iya, dokter ya. Bisa aja awalnya dari mendengkur tadi dokter ya. Baik-baik. Berarti memang bisa menjalar ke organ-organ deket ya dokter ya. Telinga, bahkan tenggorok dan lain-lain. Nah kira-kira dok kalau misalkan yang alternatif perawatan untuk di rumah selain tadi merubah posisi tidur itu kira-kira misalkan ada makanan atau mungkin pelega itu cukup membantu nggak sih dok? Bisa, biasanya kita beri uap aja, uap ya supaya konkanya mengecil kan. Kalau anget itu kan konkanya jadi mengecil sehingga memproduksi lendirnya nggak banyak. Terus kemudian ya AC-nya kalau bisa tidur AC itu jangan terlalu dingin. Ya kadang-kadang kan sekarang anak-anak sekarang itu kan hobinya dingin ya. Nah dia maunya dingin tapi tidurnya pakai bed cover. Nggak tahu ya. Tetap aja hangat ya. Iya, yang hangat kan tuh, tapi hidungnya kan nggak kena anget gitu ya. Makanya saya sering mengajari ke orang tua, AC-nya jangan terlalu dingin. Mungkin biasanya 16 ya kita buat 24 gitu ya. Kemudian anaknya jangan pakai selimut. Biasanya misalnya kalau anak kecil ya pakai kaos singlet gitu aja. Jadi dia badannya nggak kepanasan, tapi AC-nya tidak terlalu dingin, gitu. Sehingga hidungnya aman gitu ya. Kecuali kalau kita hidungnya diselimuti juga, nah itu beda lagi. Dikerubunin iya, gitu. Kalau nggak bisa napas nanti dong. Baik, berarti itu cukup membantu dokter ya. Tapi kalau misalkan yang lagi pilek, terus orang tuanya nyedot sendiri gitu, boleh ya dok ya? Boleh, sangat boleh. Ya kalau orang tuanya bisa nyedot, itu kan ada kan alat itu ya, yang juga disedot itu bisa, itu sangat membantu, sangat membantu. Cuman kadang-kadang sekarang itu atau kalau enggak ada semprot hidung, cuci hidung ya, kita semprotin air, serot gitu, nanti kemudian anaknya kan akan itu kan cairannya itu kan cairan air laut ya, sehingga pH-nya kan lebih tinggi sehingga lendirnya itu ikut keluar nanti ya ketarik gitu. Tuh, jadi bisa pakai itu. Jadi kalau orang tua sekarang orang-orang muda itu mamut itu ya, mama muda itu. Mama muda. Itu nggak mau kalau kalau zaman dulu orang tua kan kita kan nyedot itu hidungnya disedot sama mulutnya ya. Itu memang efektif ya, tapi takutnya adalah menular karena kan itu ingusnya ada kumannya masuk ke mamahnya kan. Nah kalau orang sekarang kan jijik ya gitu, makanya kadang-kadang mereka lebih senang dengan pakai semprotan itu atau dengan pipet yang untuk dinyedot itu juga bisa. Biasanya ya itu tadi lebih banyak dengan memakai semprotan hidung itu tadi. Cuci hidung ya tadi, luar biasa. Nah sahabat Risa, jadi lebih tahu ya bahwa di balik mendengkur itu ada bahayanya ya. Jadi bukan berarti anak mendengkur itu tidurnya nyenyak ya. There is something gitu ya di baliknya. Bisa jadi memang karena dia ada pilek, mungkin pileknya masih gejala awal ya dokter ya, seperti itu. Nah dari sini kan harapannya sahabat Risa jadi lebih aware ya, apalagi orang tua. Nah kalau misalkan sudah ada ciri-ciri mungkin anaknya mendengkur, dia tidurnya tidak nyenyak, suka bangun tidur, maksudnya suka kebangun pada saat tidur malam, udah deh langsung aja periksakan dulu ke THT gitu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati dokter ya. Selagi misalkan gejalanya masih awal, masih ringan, malah lebih nanti pengobatannya lebih enak ya dokter ya. Lebih mudah juga seperti itu. Baik, terima kasih dokter Andriana, luar biasa sharingnya ya dokter ya. Saya jadi lebih tahu nih dok, jadi bisa belajar juga nanti kalau punya anak ya dok. Iya dong. Luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada dokter Anda. Terima kasih dokter. Sehat selalu ya dok. Amin. Baik sahabat Risa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang baru setiap minggunya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.